Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil akram wa rasulil a'dham sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Ilahi Robbi, yang mana dan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian Karomah. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sama-sama limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para audiens, para sahabat kajian Karomah, kajian Ramadan online bersama Hazanah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu lagi dalam suasana yang sangat baik. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memudahkan semua aktivitas kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Karomah kajian Ramadan online bersama Hajana pada sore hari ini cukup menarik karena kita menghadirkan langsung pemateri yang live dari Istanbul, Turki. Kita akan sama-sama mendengarkan satu tema kajian yang sangat menarik, yaitu tentang hikmah atau risalah Ramadan dalam perspektif ulama Turki, yaitu Badi'uz Zaman Said Nursi. Cuma sebelum kita sama-sama mendengar kajian dari pemateri utama kita yaitu Ustadz Haji Rahmat Ashari. Beliau sekarang menempuh S2 di Universitas di Istanbul dalam jurusan atau Fakultas Ilmu Hadis. Insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan tentang risalah Ramadan menurut ulama yang sangat terkenal dan menjadi rujukan utama bagi masyarakat di Turki. Cuma sebelum sama-sama kita mendengar materi utama, tentu Ustadz Ashari sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, pemirsa dimanapun berada, insya Allah kajian Karomah seperti biasa akan terbagi 3 sesi. Yang pertama kita akan sama-sama mendengarkan cerita menarik, pengalaman menarik dari pemateri kita. Sesi yang kedua kita akan sama-sama mendengar utama atau kajian utama kita kali ini. Terus sesi yang ketiga mungkin ada tanya jawab, ada pertanyaan seputar materi atau seputar kehidupan di Turki. Kami persilahkan. Baik pemirsa, pertama kita akan memasuki sesi yang pertama, yaitu kita akan mendengarkan pengalaman juga kondisi Ramadan di Turki
dan juga bagaimana kondisi sekarang saat kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, Ustadz, mungkin bisa sedikit Ustadz Rahmat Ashari menyampaikan sedikit latar belakang. Yang saya tahu Ustadz ini sudah lama sekali di Turki, bahkan sejak Betul. SMA ya. Sejak SMA di Turki berarti sudah 11 tahun ya Ustadz ya. Ya, udah Saya hampir rasa 11 tahun. bahasa Turki Ustadz Rahmat ini udah sangat seperti orang Turki. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana memperkenalkan diri dengan bahasa Turki dan juga bahasa Indonesia, Ustadz. Oke, Boleh. baik Ustadz, Boleh. langsung saja silakan Ustadz Rahmat memperkenalkan diri. Kalau bisa yang pertama dengan bahasa Turki, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Silakan Ustadz. Ya, udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salat wa tamu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa bersilaturahmi di forum online Karomah, kajian Ramadan online bersama Khazanah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Oke, saya ingin memperkenalkan nama saya. Akan saya mulai dengan bahasa Turki sedikit. Iya, silakan Ustadz. Benim adım, ya. Benim adım Rahmat Ashari. Ben Endonezyalıyım. Endonezya'nın Aceh bölgesinden geliyorum. Şu an İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde yüksek lisans okuyorum. Ben yaklaşık 10 senedir Türkiye'deyim. 2009 yılında lise okudum Kayseri. Daha sonra 2013'te İstanbul'a geçtim. Oke. Lebih kurang maknanya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Ashari. Saya mahasiswa asal Indonesia, tepatnya dari kota Banda Aceh. Sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Istanbul 29 Mei University. Mungkin sebagian para penonton ada yang bertanya kenapa nama universitasnya 29 Mei. Jadi 29 Mei itu adalah tanggal penaklukannya Konstantinopel. Tanggal ditaklukkannya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, oleh sebab itu peperangan, proses penaklukan yang berlangsung sejak 6 Maret sampai sejak 6 April sampai 29 Mei akhirnya berakhir dengan masuknya Sultan Muhammad Al-Fatih lewat pintu Edirne dan langsung pergi ke masjid. Waktu itu masih gereja Hagia Sophia dan memerintahkannya saya di Turki pertama ya pada sama juga pada masa itu juga pada Ramadan tahun 2009 saya datang ke Turki untuk melanjutkan pendidikan SMA. Pada masa SMA itu ya? Saya pertama datang bukan ya SMA kelas 1 saya melanjutkan pendidikan SMA di kota Kayseri. Itu salah satu kota ketiga besar di bagian Anatolia Tengah ya, setelah kota Ankara, ibu kota Turki, dan juga kotanya para sufi, Konya ya, tempat makamnya Maulana Jalaluddin Arumi.
Oke. Jadi kota Kayseri sendiri merupakan salah satu kota yang dingin kalau di Turki, Ustaz. Jadi di sana ada gunung dingin bernama dari Gunung yang Erciyes bahkan. Ya. Jadi bahkan sampai musim panas terkadang saljunya masih ada di puncak, masih bisa kita lihat di puncak. Jadi cuaca saat pagi dan malam itu sangatlah dingin di Kayseri. Makanya suasana malam hari jarang orang yang keluar di Kayseri, berbeda dengan Istanbul. Jadi waktu saya pertama sampai di Kayseri, pelajar-pelajar berbeda dengan Istanbul pada tahun 2009 itu, jadi mereka banyak keluarga-keluarga yang datang ke asrama kami, memanggil kami berbuka di rumah-rumah mereka. Ada juga yayasan-yayasan kemanusiaan dan open house ya. Organisasi-organisasi masyarakat mengajak kami untuk berbuka di tempat mereka. Jadi mereka sangat terbuka sekali kepada mahasiswa. Saya ingin Ustaz Rahmat cerita. Ya, silakan Ustaz. Iya, silakan lanjutkan dulu. Pengalaman pertama berbuka puasa dengan orang Turki biasanya di rumah. Berbuka puasa terdiri dari 3 fase, ya. Makanan pembuka, makanan inti, dan makanan penutup. Allah. Apa aja itu kulinernya ya, tradisinya. Ya, Ustaz. Jadi di makanan pembuka biasanya mereka mulai. Ya, tradisinya seperti itu. Di makanan pembuka biasanya mereka akan minum sup ataupun seperti kue-kue ataupun sarma. Kalau di sini nasi yang dibungkus dengan daun anggur, ya. Itu seperti daun anggur yang kecil-kecil itu ya. Iya. Ya, betul. Setelah itu baru mulai makanan inti. Jawa ya. Kalau baklava itu salah satu juga itu manisan favorit dari Turki, ya. Itu biasanya akan disuguhkan setelah makan makanan inti sambil minum teh dan ngobrol-ngobrol. Oh iya. Jadi begitu kebiasaan di Turki. Berbeda dengan kalau sewaktu saya di Aceh. Biasanya kami berbuka dengan takjil dahulu, setelah itu pergi ke masjid, sholat berjamaah, dan kembali ke rumah. Setelah itu baru makan makanan inti. Kalau dia Alhamdulillah, seperti di Indonesia lainnya, Ustaz, sama saja, Ustaz. Kalau di Indonesia nggak ada, Ustaz. Berarti justru sekarang berarti kita ingin mendengarkan cerita Ramadan di Turki, ya. Perbedaan Ramadan di Turki bagaimana? Dan di Turki secara umum, khususnya di Istanbul, itu perbedaannya dengan di Indonesia itu apa, Ustaz? Kira-kira? Yang pertama, saya sampai di Turki itu di musim gugur, Ustaz. Pertama-tama itu bulan September. Jadi pada masa itu puasa masih di bulan September, ya. Waktu itu berapa puasa jam masih itu puasanya? 16 jam pada masa itu, Ustaz. Jadi dari musim gugur sekarang sudah berapa jam, naik terus ke musim panas. Ya. Puasa paling panjang itu di musim panas, Ustaz. Jadi bisa sampai 17 jam dari setengah 17 jam. Dari setengah 4 subuh sampai jam 9 kurang 15 kadang-kadang puasanya. 9 malam. Jadi jam 9 malam baru 9 kurang 15 antum buka puasa. 8.45 ataupun 8.30. Ya. Kalau di Indonesia Ya, mungkin udah pada panas sampai. Sekarang alhamdulillah sudah puasa Ramadan sudah mendekati ke musim semi. Jadi sudah agak kembali pendek lagi. Sekarang sudah kembali ke 16 jam.
16 jam. ya. Alhamdulillah lah. Ya. Ya, Ustaz. Tapi nanti ini Ustaz Ahmad. akan kembali terus, akan kembali ke musim dingin. Kalau udah musim dingin itu puasanya cuma sebentar. Kalau di negara-negara 4 musim itu cuma dari jam 6 pagi sampai jam setengah 6 sore ya, atau jam 5 sore. Oh, cuma 12 jam kurang ya? Iya, kadang-kadang musim kurang dingin. dari 12 jam sudah berbuka. Kalau di musim dingin Ustaz. mungkin cuacanya tidak panas, jadi lebih mudah. Kalau ibadah tarawih sendiri di sini kebanyakan masjid hampir semuanya dilakukan 20 rakaat tarawih, dilakukan setelah ba'da tausiyah dan sebagainya. Kalau biasanya di tempat saya di Indonesia itu setelah Isya ada sedikit tausiyah, kemudian dilanjutkan dengan Ada tarawih. kultum Tapi di ya. Turki mereka tapi di Turki mereka langsung melanjutkan dengan tarawih. Bahkan zikir-zikir berjamaah yang biasa mereka lakukan setelah sholat fardu itu mereka tunggu sampai selesai sholat witir. Tapi Ustaz, kebanyakan masjid-masjid di Ya, Turki salat tarawihnya itu sangat cepat, Ustaz. Jadi ada kebanyakan masjid, 23 rakaat itu kebanyakan bisa selesai dalam waktu 1 jam. Makanya di antara kami 1 jam. Iya. Sama seperti di kebanyakan masjid Indonesia, Ustaz. Iya. Iya, sama. Sama di sana ya. Kalau kalau di sini bahkan sampai muncul istilah imam jet. Kalau udah imam jet yang jadi imam itu imam jet. Orang-orang Turki mengatakan imam jet. Imamnya bacanya imam jet. Kencang sekali. Jadi ada istilah itu sama orang Turki. Banyak ada imam-imam yang bacanya sangat cepat gitu ya. Itu khusus di bulan Ramadan. Tapi di sisi lain ada juga masjid-masjid, terutama di Istanbul ada beberapa masjid yang sholat khatam Al-Quran. Ada juga di beberapa yayasan-yayasan pribadi seperti itu yang mereka sholat khatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan berbeda dengan ibadah-ibadah sholat di waktu lain, para perempuan-perempuan Turki di bulan Ramadan itu mereka pergi ke sholat tarawih, ya. Berbeda dengan sholat fardu dan sholat Aid yang hampir tidak kita lihat ada perempuan-perempuan yang ke masjid, ya, berbeda. Kalau di sholat tarawih itu sangat ramai jamaah perempuannya. Iya. Baik, Ustadz. Ngomong-ngomong, sekarang kita hampir di seluruh negara sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kita pengen tahu juga kondisi Ramadan di Turki setelah COVID-19 ini bagaimana? Apakah masjid-masjid ketika COVID-19 melanda ini masih dibuka? Bagaimana Ustaz kondisinya di sana sekarang? Siap. Pertamanya saya ingin menjelaskan bagaimana meriahnya suasana Ramadan di Istanbul. Setelah itu akan kita bandingkan dengan masa COVID-19. Jadi tahun 2013, setelah selesai SMA tahun 2013 saya ke Istanbul untuk melanjutkan pendidikan S1. Suasana di Ramadan di Istanbul sangat meriah kalau dibandingkan dengan kota Kayseri, karena Istanbul malamnya hidup, tak ramai orang. Setiap harinya di pusat kota Istanbul itu banyak tempat-tempat yang pemerintah provinsi Istanbul menyediakan buka puasa untuk orang Turki di spot-spot tempat-tempat yang sangat bagus. Jadi itu buka puasa gratis yang bebas bisa dihadiri oleh masyarakat. Jadi karena tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah itu sangat bagus, jadi banyak orang-orang yang datang mungkin 2-3 jam sebelum iftar supaya bisa merasakan
indahnya berbuka puasa seperti misalnya di salah satu spotnya kalau di dekat tempat tinggal saya di Pantai Uskudar itu mereka buat buat tempat berbukanya itu langsung di pinggir Selat Bosporus. Wah, luar biasa, indah. Ya, itu Menunya lengkap, betul-betul. Ustaz. Ya, biasanya kalau yang berbuka dari biasanya nasi daging, ya. Nasi daging. Oh, Dan juga biasanya masyarakat pemerintah kota itu di Sampul itu setiap minggu mereka mengadakan buka puasa di desa-desa yang ada di kecamatan itu. Jadi misalnya minggu ini di tempat desa tempat saya tinggal, nanti di sana disusun kursi-kursi di jalan. Jadi masyarakat yang tinggal di kecamatan itu bisa datang ke sana untuk berbuka sama-sama. Dan itu berpindah-pindah dari setiap minggu dari satu desa ke desa lain. Adapun masyarakat Turki, apalagi di musim panas seperti ini atau seperti tahun lalu, mereka itu sangat senang berbuka puasa di luar, ya, terutama di taman-taman, di perkarangan masjid, dan ada 3 perkarangan masjid jadi tempat yang paling disenangi orang Turki untuk berbuka puasa. Yang paling ramai adalah atau juga dikenal dengan Blue Mosque. Setelah itu Masjid Ayub Sultan. Masjid Ayub Sultan ini adalah masjid yang di sana ada makamnya sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari ini pada masa akhir masa Muawiyah Ibn Abi Sufyan pernah mengirimkan tentara ke Istanbul untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi pada masa itu belum berhasil. Tapi Abu Ayyub di jalan beliau sudah sakit-sakit, akhirnya beliau sebelum beliau wafat, beliau berpesan supaya beliau dimakamkan di tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel, supaya nanti kalau ada umat Muslim yang datang kemudian suara-suara kaki kuda mereka bisa saya dengar dari bawah kubur saya. Jadi setelah ditaklukkannya Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih membangun sebuah masjid di tempat makamnya Abu Ayyub Al-Ansari ini. Dan sampai hari ini Masjid Ayyub ini salah satu masjid yang paling banyak diziarahi oleh orang-orang Turki, mengambil berkah, terutama di hari-hari besar Islam. Dan masjid selanjutnya adalah Masjid Sulaimani, yang di situ pemandangannya sangat bagus ya. Dari taman Masjid Sulaimani, kita dari Masjid Sulaimani kita bisa melihat panorama dari Selat Bosporus. Nah, ini 3 masjid. Dan 3 masjid ini pula sangat banyak didatangi para jamaah untuk sholat tarawih. Dan pada malam hari di perkarangan, di medan Masjid Lumos dan Masjid Ayub itu sering diadakan bazar-bazar malam yang menjual berbagai jenis makanan, pernak-pernik. Kadang-kadang juga ada pameran buku Islamic Book Fair selama Ramadan, khususnya di perkarangan Masjid Blue Mosque. Kalau suasana di siang hari di bulan Ramadan, di sini juga banyak masyarakat yang tidak berpuasa kalau di hari biasa. Makanya restoran-restoran kalau di hari biasa itu juga banyak, bahkan ya bebas seperti biasa. Namun setelah pandemi COVID-19 ini, kita tidak menyumpai lagi kemeriahan Ramadan seperti yang saya ceritakan tadi. Hampir semua masyarakat berbuka di rumah. Ya. Sampai sekarang saat ini belum ada restoran yang mengizinkan tamu berbuka. Jadi sekarang restoran masih diwajibkan cuma boleh buka delivery ya, untuk pesan-pesan tempat, tidak boleh makan di tempat.
Adapun masjid-masjid Mhm. sampai sekarang masih ditutup, Ustaz. Jadi salat fardu, salat Jumat, salat tarawih itu tidak dilakukan di masjid, masing-masing masyarakat melakukan ibadahnya di rumah. So ini Ustaz, yang Itu paling itu di semua ya, masjid atau di semua masjid di seluruh Turki atau hanya di beberapa provinsi dan kota ditutup masjid selama taraweh untuk taraweh? ini sudah hampir semua masjid, Ustaz. Bisa kita bilang semua masjid sudah ditutup, terutama setelah kasus Turki meningkat sangat banyak. Ya. Terus Ustaz, Jadi kalau di yang seluruh saya sangat kota sedih nih, di Turki, ya, ya hampir di seluruh kota di Ustaz. Turki ditutup Ya, betul. untuk sholat fardu dan juga taraweh. Ya. Sholat Jumat juga. Sholat tarawih, sholat Jumat itu sudah sekitar 1 bulan tidak dilaksanakan. Dan saya sebagai mahasiswa itu sangat sedih, Ustaz, karena nggak bisa berbuka puasa di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jadi kalau yang menyediakan sama sebelum gitu ya. Iya, sebelum pandemi COVID-19 ini biasanya karena di Istanbul ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia, setiap akhir pekan, khususnya hari Sabtu, mereka mengadakan buka puasa bersama. Dan masyarakat Indonesia hadir khususnya mahasiswa, sangat senang itu datang pada hari itu, Ustaz, karena bisa bertemu dengan teman-teman, di sisi lain bisa mencicipi makanan-makanan khas Indonesia. Ya. Ustaz, mau nanya nih Ustaz, Ya. apa ada penentangan dari masyarakat ataupun ormas ditutupnya masjid di Turki? Pernah ada nggak penentangan? Kalau di Indonesia kan antum tahu ya, kalau di berita-berita banyak sekali di kota-kota yang memang sudah PSBB istilah di sini atau sudah lockdown, dianjurkan untuk ditutup tapi ditentang dan tetap buka. Kalau di Turki bagaimana? Ada penentangan dari masyarakat atas kebijakan ditutup masjid atau tidak? Atau dari ulama gitu? Ya. Kalau di Turki tidak ada masalah, Ustaz. Mungkin ini bisa disebabkan karena hampir semua masjid di Turki itu didanai oleh pemerintah, oleh Direktorat Departemen Agamanya. Dan juga imam-imam di masjid di Turki itu adalah hampir semuanya itu adalah PNS. Jadi mereka harus taat kepada fatwa yang sudah dikeluarkan oleh mufti negara Turki. Kalau mufti sudah mengatakan tidak dilaksanakan sholat tarawih, maka imam-imam yang dalam hal ini mereka juga merupakan PNS harus tunduk kepada fatwa yang diberikan oleh mufti. Begitu juga masjid-masjid, karena masjid itu langsung dikelola oleh imam yang ditugaskan oleh Departemen Agama Turki, maka masjid-masjid pun tidak dibuka selama itu, kecuali mungkin ada musola milik sebagian organisasi dan itu bukan masjid, itu musola kecil. Jadi sampai sekarang belum pernah mendengar ya ada penentangan atau demo dari masyarakat atas ditutupnya masjid dimanapun, Ustaz. Belum pernah ada ya? Alhamdulillah belum pernah ada, Ustaz. Belum pernah dengar. Terus, baik. Mungkin kalau orang Turki sendiri pun sangat takut ya dengan terkena COVID-19 ini. Jadi kesadaran masyarakat cukup tinggi di sana ya? Ya, Ustaz. COVID-19 sendiri di Turki itu mulainya 10 Maret. Terus kematian pertama itu 5 hari setelah itu. Dan kasusnya itu sangat naik drastis sampai hari ini itu mencapai 147.000 orang. Wah, luar biasa, Mas. Ya. Sangat tinggi. Dan oleh karena itu pemerintah membuat larangan khususnya pada masa-masa awal anak-anak di bawah 20 tahun dan orang tua di atas 65 tahun itu
dilarang keluar rumah. Ya, Hmm. dan sekarang sudah sekitar sebulan Turki setiap akhir pekannya memberlakukan lockdown, Ustaz, larangan keluar rumah. Jadi Senin bagi yang punya pekerjaan yang mungkin harus bekerja terutama untuk mencari nafkah, jadi mereka cuma bisa dari hari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan yang bisa work from home, mereka seperti biasa melanjutkan pekerjaan mereka dari rumah. Nanti kadang-kadang pemerintah juga ada menambahkan 1 atau 2 hari lagi. Jadi sebagian hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi seringnya itu cuma Sabtu yang berlakukan lockdown. Karena gini juga, Ustaz, ini sekarang di Turki sudah masuk musim semi, bahkan musim semi sudah hampir selesai. Jadi orang Turki itu biasanya kalau cuaca sudah agak hangat, terutama musim semi, bunga di mana-mana, cuaca, mereka sangat senang untuk piknik, terutama di akhir pekan, kan? Jadi orang-orang ini sangat senang berjemur piknik di tempat terbuka. Tapi oleh karena diberlakukannya lockdown 1 minggu, itu sangat bermanfaat untuk menurunkan tingkat penularan COVID, ya. Karena ada lockdown, juga karena penanganan dari pemerintah Turki yang bagus, dan juga alhamdulillah dengan berkah Ramadan, dari hampir 150.000 kasus itu turun sangat drastis. Perharinya orang sembuh sampai 3.000 orang. Ya, bahkan di awal-awal Ramadan lalu orang yang sembuh mencapai 5.000 orang per hari. Ya, ada beberapa hari itu alhamdulillah mencapai 5.000 orang, ya. Jadi dari 147.000 orang, sekitar 100.000 orang telah pulih, telah sembuh. Oh, alhamdulillah. Iya, sangat tinggi banyak itu yang sudah sembuh, alhamdulillah. Ya. Adapun korban yang meninggal itu 3.950 orang. Dan pasien yang masih dalam penanganan saat ini tinggal 37.000 orang. Ya. Baik, mudah-mudahan, Ustaz, ya. Terima kasih ya. Informasinya. Terima kasih informasi mengenai kondisi Ramadan di Turki, baik sebelum masa pandemi COVID-19 dan setelah masa pandemi COVID-19. Insya Allah kita akan masuk ke sesi kedua, Ustaz. Siap. Kita akan masuk ke sesi kedua bagi seluruh pemirsa, pendengar, sahabat Khazanah Media Dakwah yang disponsori Khazanah Tours, yang ingin bertanya kepada Ustadz Rahmat Azhari mengenai apapun, khususnya mengenai tema kajian kita kali ini, yaitu Risalah Ramadan dalam perspektif ulama Turki, yaitu Badi'uzzaman Said Nursi, kami persilahkan nanti tinggal di chat saja di di HP-nya. Kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan materi inti kita, yaitu Risalah Ramadan dalam perspektif ulama Turki yang sangat terkenal, yaitu Badi'uzzaman Said Nursi. Kami persilakan kepada Ustadz Rahmat Azhari untuk menyampaikan materinya, Ustadz. Kita sama-sama akan mendengarkan, menyimak. Insya Allah materi ini materi yang sangat bermanfaat untuk kita. Silakan Ustadz, falyatafaddal mashkuro, silakan. Terima kasih, Ustaz. Ya, setelah kita cerita-cerita tadi tentang pengalaman Ramadan di Turki, sekarang kita masuk ke sedikit pembahasan tentang hikmah bulan suci Ramadan menurut perspektif ulama Turki Badi'uzzaman Said Nursi. Ya, Said Nursi merupakan salah satu ulama peralihan antara Daulah Utsmaniyah dan Republik Turki modern. Beliau lahir di Turki bagian timur, di daerah Nus, di
kota Bitlis ada sebuah kampung bernama Nur. Beliau disebut dengan Nursi. Ya. Nursi. Jadi kalau di Turki itu Ustaz, kalau di bagian timur itu mayoritasnya adalah orang-orang dari suku Kurdi. Ya. Jadi Said Nursi ini juga salah satu ulama yang berasal dari suku Kurdi. Kalau mungkin Ustadz yang sudah pernah di Suriah mungkin tahu Syekh Ramadan Al-Buti ya. Bapak beliau itu Mullah Ramadan asalnya juga dari Turki. Beliau adalah orang Kurdi yang di Turki kemudian hijrah ke Suriah. Iya, betul. Jadi betul. Pada masa awalnya beliau mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, nahwu, ilmu kalam, fikih, mantik dan ilmu lain. Bahkan beliau sempat hafal itu buku 90 buku referensi dan juga diantaranya Jamul Jawami, itu buku usul fikih. Jadi di samping itu beliau juga mempelajari ilmu-ilmu sains seperti ilmu matematika, astronomi, kimia, fisika, geologi, filsafat dan sejarah. Oleh karena itu, karena kepintaran beliau dijuluki dengan Badi'ul Zaman atau keajaiban zaman. Karena wawasannya sangat luas. Pada masa itu beliau di masa Sultan Abdul Hamid, beliau pernah meminta untuk membangun sebuah universitas di Turki bagian timur yang menggabungkan antara ilmu keislaman dan ilmu sains. Jadi sekularisasi di Turki itu sudah mulai modernisasi dan sekularisasi sudah dimulai sebelum berdirinya Republik Turki. Oleh sebab itu beliau merasa bahwa perlunya dibangun universitas yang menggabung dua ini, karena menurut beliau cahaya kalbu adalah ilmu agama, sementara sinar akal adalah ilmu sains. Dengan paduan antara keduanya, hakikat akan tersingkap. Adapun jika keduanya dipisahkan, maka fanatisme akan lahir pada pelajar ilmu agama dan skeptisisme ataupun keraguan-raguan akan muncul pada pelajar ilmu sains. Oke, beliau juga salah satu ulama yang pernah berjihad, gitu ya. Kalau dulu karena masih negara khilafah, pada masa itu khilafah Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Nah, jadi beliau pernah berperang atas, walaupun beliau tidak setuju sebenarnya Turki Utsmani masuk ke dalam Perang Dunia Pertama sehingga membuat Turki Utsmani jadi runtuh. Tapi kalau sudah ulil amr mengatakan kita perang, maka beliau juga ikut berjihad sampai akhirnya tawanan di Rusia dan alhamdulillah bisa bebas dan kembali ke Istanbul. Jadi setelah itu beliau berdakwah untuk memperbaiki akidah-akidah masyarakat Turki, terutama setelah runtuhnya Turki Utsmani dan berdirinya Republik Turki republik yang sekuler. Beliau mencoba memperbaiki akidah-akidah dan pemahaman-pemahaman agamanya masyarakat Turki dengan menulis risalah-risalah yang kemudian dikumpulkan dan menjadi kumpulan koleksi Risalah Nur, Rasailin Nur. Ini salah satu risalah beliau yang akan kita telaah hari ini adalah Risalah Ramadan. Jadi puasa Ramadan yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, beliau mengatakan ini adalah salah satu dari syiar agama Islam. Jadi kalau kita para penonton, kalau kita ke syiar agama Islam itu apa aja sih? Misalnya salah satunya masjid, ada azan,
Ada. Beliau berpendapat bahwasanya ini berpuasa juga salah satu syiar dari agama Islam. Jadi saat kita pergi ke suatu daerah, terutama pada bulan Ramadan di siang hari, kita melihat misalnya tidak ada orang yang tidak berpuasa makan di tempat umum, dan ini bisa menjadi salah satu simbol-simbol bahwasanya di situ itu adalah tempatnya orang Islam, syiar Islam. Oke. Hikmah-hikmah dalam risalah Ramadan ini beliau membahas 9 hikmah yang berkaitan dengan kerububiyahan Tuhan. Ini akan saya jelaskan. Yang kedua juga ada berkaitan dengan syukur atas nikmat Tuhan. Kemudian ada hikmah yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, kehidupan sosial antar manusia, dan hikmah yang berkaitan dengan penyucian jiwa. Di poin pertama, di hikmah pertama, beliau ingin menjelaskan hikmah puasa Ramadan dari perspektif rububiyahnya Tuhan. Jadi maksud dari sifat rububiyah Tuhan adalah Allah memberikan segala yang diperlukan makhluknya, mengatur, memelihara kita, serta berkuasa penuh. Jadi fi'il Allah seperti menciptakan, memberi rezeki, mengabulkan doa kita, memberi manfaat, memberi mudarat, itu adalah wujud dari sifat rububiyah Tuhan. Jadi pemelihara Tuhan kepada makhluk-makhluk. Oleh sebab itu Allah disebut dengan Ar-Rabb, yang memelihara makhluk-makhluknya. Syekh Nursi mengajak kita untuk membayangkan sifat rububiyah Tuhan dengan ilustrasi sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini penuh dengan nikmat yang tak terhingga. Dan Allah mempersembahkan segala nikmat-nikmat itu kepada manusia. Dari situ Allah ingin menampakkan kesempurnaan ciptaannya dan sifat kasih sayangnya pada kita. Makanya Allah menciptakan kepada kita makanan-makanan, buah-buahan dan lain-lain. Tapi sayangnya sering para manusia tertutup oleh hijab sebab. Jadi Allah sebagai Rabb yang memelihara kita, menurunkan rezeki kepada kita, tapi seringnya kita ini terhijab dengan sebab-sebabnya. Misalnya saat kita memakan sebuah buahan tertentu, terkadang kita dihijab oleh sebab, yaitu pohonnya. Oh, pohon ini berbuah sangat bagus, tapi kita tidak sampai berpikir, bertafakur hingga menemukan yang menciptakan sebab itu, Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau kita misalnya diberikan uang ataupun diberikan makanan oleh seseorang, itu kita seringkali cuma berterima kasih kepada sebab itu. Orang yang memberikan kita tidak Tuhan yang telah menggerakkan hati orang yang bermurah tangan itu untuk. Jadi di dalam puasa itu kita juga diibaratkan seperti pasukan tentara Tuhan, gitu. Jadi sebagaimana layaknya seorang tentara itu akan bergerak sesuai dengan perintah Tuhan, begitu juga kita telah diberikan jamuan-jamuan yang nikmat oleh Allah, tetapi kita tidak boleh menyentuhnya itu kecuali saat diizinkan oleh Tuhan. Jadi mungkin kita teringat saat kita akan buka puasa, itu makanan-makanan sudah disiapkan di atas meja, tapi tidak ada yang menyentuhnya. Nah, disitulah letaknya bahwasanya kita menunggu izin dari Tuhan.
saat bunyi Allahu Akbar, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, silahkan, sekarang engkau bisa menikmati nikmat yang telah aku turunkan. Ya. Jadi seperti itu, orang yang tidak puasa seakan-akan bagi Said Nursi itu seperti orang yang kurang berakhlak. Jadi Tuhan telah, misalnya kita diundang ini sama Bapak Presiden, misalnya sama Pak Jokowi untuk makan malam bersama, terus moderator mengatakan, oke, kita tunggu Pak Presiden, nanti kita akan makan bersama. Tapi kalau orang yang berpuasa, mereka akan menunggu. Orang yang berpuasa mereka. Tapi kalau orang yang tidak berpuasa, dia akan segera meminta, tolong dong kasih ini, tolong dong kasih ini. Ya seperti itulah kurang beradabnya orang-orang yang tidak berpuasa di antara orang-orang yang berpuasa. Oke. Kemudian di hikmah kedua, beliau membahas tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita segala jenis kenikmatan makanan yang sangat lezat. Tetapi seringnya kita berterima kasih kepada orang yang membawakannya itu. Jadi misalnya orang yang memberikan kita suatu makanan, kita sangat berterima kasih kepada dia. Padahal beliau itu, menurut saya Nursi, adalah seperti seorang pelayan. Jadi yang punya nikmat benarnya itu adalah Allah. Beliau seperti yang memberikan kepada kita itu adalah ibarat pelayan yang mengantarkan makanan yang Allah berikan kepada kita. Sangat bodoh kita jika berterima kasih, kita bayar, kita kasih tip banyak-banyak ke ke pelayan itu, tapi kita tidak berterima kasih, tidak membayar dalam tanda kutip kepada Tuhan yang mempunyai makanan itu. Oleh karena itu Said Nursi berpendapat kita harus memberikan harga dari makanan ini kepada Allah. Apa itu harganya? Harganya itu adalah syukur. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu Allah menuntut harganya dari kita. Ya, itu dengan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jangan sampai, pokoknya kita berhutang sampai berterima kasih, berhutang budi sampai seterusnya ke pelayan, tapi kita lupa kepada pemberi nikmat yang hakiki. Ya, ini juga ada sedikit berhubungan dengan yang tadi. Kita cuma ingat sebab, tapi kita tidak ingat yang menciptakan sebab. Oke, gimana sih cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Dia karuniakan kepada kita? Saya mesti mengatakan cara mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, sambil betul-betul menyadari dan meyakini bahwa nikmat tersebut bersumber dari Allah. Dan kita menghargai, saat kita mendapatkan nikmat, kita menghargai nikmat tersebut, tidak melihat itu sesuatu nikmat yang kecil. Kita menghargainya, memuliakannya, serta menumbuhkan di dalam hati kita bahwasanya kita butuh kepada nikmat tersebut. Ya. Sebagian besar manusia tidak mengetahui nilai atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu karena dia tidak pernah merasakan pedihnya rasa lapar. Misalnya orang yang kenyang, kan? Orang yang kenyang, terutama di kalangan orang kaya, dia tidak bisa mengetahui bagaimana nikmatnya sebuah roti kering. Kalau di Turki roti kering, mungkin di kita di nasi panas, ya, bagaimana baunya. Jadi, namun orang yang beriman karena dia berpuasa, dia dapat merasakan nikmat Tuhan saat dia berbuka itu. Bahkan karena dia sangat lapar. Kalau di Turki itu roti yang baru keluar dari tempat pemanggangan itu sangat wangi.
Karena kita lapar, terkadang nikmat yang selama ini biasa kita makan itu akan menjadi sangat lezat. Jadi kalau di hari-hari biasa, terutama orang-orang yang berpenghasilan cukup, saat mereka mengonsumsi sesuatu, kadang-kadang tidak teringat bahwasanya nikmat nasi panas saja itu sangat nikmat terutama bagi orang miskin. Tapi saat kita dilatih oleh Allah untuk berpuasa, makanan yang biasa aja, makanan yang sangat biasa kita makan itu jadi sangat nikmat. Oleh karena itu akan membuat kita bersyukur lebih dan lebih atas nikmat yang sering kita lupakan bahwa itu sebenarnya adalah nikmat yang sangat besar. Setelah itu karena kita berpuasa juga kita dibangun sikap oleh Allah bahwasanya sebenarnya makanan-makanan, nikmat-nikmat yang ada pada kita itu pada hakikatnya itu adalah bukan milik kita. Ya. Kita seakan-akan Allah berbisik nikmat itu bukan milik kita, tapi milikku, milik Tuhan. Jadi saat atas kemurahan Tuhan Allah mengizinkan kita untuk memakannya, maka kita akan memakannya saat dikumandangkan azan maghrib. Kemudian ada hikmah ketiga. Hikmah ketiga berkaitan dengan kehidupan sosial. Jadi manusia diciptakan dalam kondisi kehidupan ekonomi yang beda-beda. Ada yang miskin, ada yang kaya. Dan Allah memerintahkan kepada kalangan orang kaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang miskin. Nah, orang kaya kalau tidak ada puasa, mereka tidak dapat merasakan kondisi orang yang menderita kelaparan. Karena saat mereka lapar, mereka dengan mudah bisa membeli makanan. Adapun orang miskin, saat mereka lapar, terkadang mereka tidak mempunyai uang untuk membeli makanan sehingga membuat mereka kenyang. Maka lewat puasa, Allah juga mendidik orang-orang kaya agar dapat merasakan pedihnya rasa lapar itu. Jadi akan tumbuh rasa simpati dalam diri orang yang berada itu. Karena pada hakikatnya kita itu akan membantu orang yang membutuhkan itu kalau kita benar-benar tahu apa yang dia rasakan. Karena kita akan membantu, tapi sebenarnya apakah bantuan kita itu sesuai atau tidak sesuai, kita tidak mengetahui. Tapi dengan berpuasa, kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Dan kita juga diajak untuk bahwasanya setiap kita itu pasti ada orang yang lebih di bawah kita. Jadi kita harus, saat kita mengonsumsi sesuatu, kita harus selalu mengingat bahwasanya ada yang lebih buruk kondisi keuangan kondisinya dari kita. Terus ada hikmah selanjutnya berkaitan dengan tarbiyatun nafs. Ya. Jadi maksud dari tarbiyatun nafs itu melatih diri, melatih nafsu. Jadi secara fitrah manusia itu cenderung ingin bebas tanpa ikatan. Bahkan seakan-akan dia berkuasa penuh atas diri dia sendiri. Tapi dengan adanya bulan Ramadan ini, dia akan sadar bahwasanya orang yang paling kaya, orang yang paling miskin sampai yang paling kaya, pada hakikatnya bukan pemilik sebuah nikmat itu. Ya. Karena mereka sendiri tidak bisa mengonsumsi nikmat-nikmat makanan yang telah Allah berikan itu kecuali dengan izin Allah. Dengan cara itu maka mereka akan bersyukur. Oke, mungkin satu lagi saya singgung tentang hikmah yang dibicarakan di Tenusi, itu masih berkaitan juga dengan
kita bahas yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Hikmahnya Ustaz, adalah Allah waktu kita mengirimkan tidak kita ke lama dunia. lagi. Ustaz, Siap, Ustaz? waktu Ini kita tidak lama lagi. Mungkin satu Ustaz bisa mengulas untuk poin yang terakhir ini, karena ini juga ada beberapa pertanyaan dari audiens ya. ya, siap. Ini kita ringkas satu pertanyaan satu poin terakhir ini dari hikmah ini, bahwasanya Allah mengirimkan kita ke dunia untuk bercocok tanam, ya. Juga di dalam literatur klasik kita juga ada peribahasa pepatah yang berbunyi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya untuk hari akhirat. Jadi, di manakah tempat kita bercocok tanam supaya memberikan hasil yang lebih baik? Ya, itulah pada bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan berkali-kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini kan kita udah masuk malam 10 terakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu ibadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun ya. Oke Ustaz, mungkin Ustaz. Oke. Setelah itu mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan kalau ada. Baik, Ustaz, mungkin sebelum ada beberapa pertanyaan, di antaranya tadi Ustaz menyampaikan tentang kisah Muhammad Al-Fatih yang membuka atau mengalahkan Konstantinopel, betul Ustaz? Ya. Dan masyarakat Turki begitu bangga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Betul, Ustaz. Betulkah ada hadis Nabi Muhammad yang memang menyerupai tentang sosok pemimpin yang akan mengalahkan Konstantinopel itu? Ya, betul Ustaz. Itu ada hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad yang wafat tahun 240 Hijriah, dan juga ada ulama-ulama setelahnya seperti Hakim dalam Al-Mustadrak. Itu ada sebuah hadis Nabi berbunyi lafaznya la tuftahanna al-Qustantiniyah gitu. Jadi Konstantinia akan ditaklukkan. Fa ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel itu, dan sebaik-baik prajurit adalah prajurit yang ikut menaklukkan Konstantinopel itu. Jadi penaklukan Konstantinopel itu sangat sulit dilakukan oleh umat Muslim pada masanya. Terus bagaimana sih kok bisa Nabi mengatakan sebaik-baik pemimpin mereka, sebaik-baik prajurit adalah mereka? Karena Muhammad Al-Fatih yang memimpin penyerangan Konstantinopel itu beliau diceritakan bahwasanya beliau tidak pernah tinggal sholat malam sejak akhir baliknya. Jadi pada saat itu, pada penaklukan Konstantinopel, pada sholat Jumat sebelum menaklukkan Konstantinopel itu, Sultan Muhammad Al-Fatih pernah mengatakan, siapa di sini yang tidak, misalnya siapa yang tidak pernah tinggal sholat berjamaah, di banyak waktu itu, siapa yang selalu puasa sunnah, ya. Terus pada akhir pertanyaannya, siapa yang tidak pernah tinggal sholat malam dari akhir balik, dan tidak ada yang berdiri, cuma Sultan Muhammad Al-Fatih yang berdiri sendiri. Maka oleh karena itu beliau yang jadi imam sholat Jumat pada masa itu. Dan juga prajuritnya itu juga diceritakan bahwasanya di peperangan itu pula, itu peperangannya lebih dari 50 hari Ustaz. Karena peperangan sangat berat, juga banyak korban. Ya, mereka itu juga sempat puasa 3 hari supaya supaya sambil meminta pertolongan dari Allah, itu dengan puasa. Jadi memang kalau kita baca kisah-kisah mereka itu memang kelihatan seperti yang disifatkan oleh Nabi. Mereka itu sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik prajurit. Oh,
Alhamdulillah Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ustaz dari dari audiens. Pak Ustadz, saya satu hari pernah habis sholat asar, lanjut tadarus, ngantuk, tertidur. Bangun jam 7.15. Sehingga buka lewat dan sholat maghrib sudah mulai isya. Jadi dari asar ketiduran, bangunnya isya. Bagaimana cara memohon ampun atas kondisi ini? Artinya cara meminta ampun kepada Allahnya Ustaz. Ya, itu dalam sebuah hadis. Ya, Rasulullah SAW bersabda itu ya, Rufi'al aqlam anis salat ya. Jadi pena kesalahan yang mencatat kesalahan itu diangkat untuk 3 orang. Ya, anak kecil sampai dia balik, ya. Orang gila sampai dia sembuh, dan orang tidur sampai dia terbangun. Nah, jadi mudah-mudahan karena beliau ini tertidur, mudah-mudahan ya itu tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan oleh Allah. Tapi itu sholat maghribnya wajib itu di qadha di waktu isya. Cuma itu saja yang harus dia lakukan. Baik, terima kasih Ustadz. Rupanya waktu kita juga sudah cukup, udah hampir selesai. Sangat menarik pada hari ini Karomah, kajian Ramadan online bersama Hazanah telah bisa menghadirkan seorang pemateri yang live langsung dari Istanbul. Tadi di awal sudah menjelaskan cerita pengalaman kondisi Ramadan di Turki ya, baik sebelum pandemi COVID-19 ataupun setelah. Setelah itu juga pemateri sudah menyampaikan materi yang cukup baik, memaparkan tentang risalah Ramadan dalam perspektif ulama yang memang cukup terkenal di Turki, yaitu Syekh Badi'uzzaman Said Nursi. Ustadz, sebelum saya tutup, mungkin Ustadz ada referensi berapa banyak kitab ataupun karya dari Syekh Badi'uzzaman Said Nursi ini? Kalau risalah beliau itu yang kecil mencapai 130 risalah. Nah, dan kemudian risalah itu dikumpulkan menjadi beberapa kitab induk seperti Al-Kalimat, Al-Maktubat, Asy-Syu'a'at, dan Al-Lama'at. Jadi itu 4 kitab induk. Selain itu beliau juga punya tafsir seperti tafsir Isyaratul I'jaz, kalau saya tidak salah. 4 kitab yang saya sebutkan tadi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan risalah Ramadan ini sendiri, ya, risalah Ramadan yang kita kaji hari ini pun juga telah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Kalau saya tidak salah diterbitkan oleh Risalah Press, ya, penerbit Risalah Press di Jakarta. Jadi risalah Ramadan, risalah Iqtisad itu dibuat dalam satu buku kecil. Sebenarnya dia ini salah satu daripada Maktubat. Jadi beliau juga ada salah satu bukunya Al-Maktubat. Al-Maktubat itu merupakan surat-surat sampai 30 lebih surat. Jadi risalah Ramadan ini adalah surat yang ke-29 di dalam buku itu. Jadi alhamdulillah sampai buku-buku Said Nursi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya, penyampaiannya yang cukup menarik hari ini. Pemirsa dimanapun berada, sahabat Hazanah Tours dan juga sahabat Hazanah Media Dakwah, terima kasih juga telah menyimak kajian kita hari ini yang live langsung dari Istanbul, Turki. Jangan lupa, insya Allah besok akan ada pemateri di waktu yang sama, yaitu jam 4 sore, pemateri yang akan live dari Damaskus, Suriah. Kalau pemirsa ada yang ingin tahu kondisi Ramadan di negara Damaskus, Syria,
maka insya Allah bisa besok menyimak live langsung dari sana di Facebook Hazanah Tours. Terima kasih pemirsa dan juga Ustadz Rahmat Ashari yang telah mengisi kajian kita kali ini. Semoga Allah mohon maaf dari kami, ucapkan ribuan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.